Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Melanjutkan kajian tafsir masih di Al-Quran surah Ali Imran. Di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan ayat 180 dari Al-Quran surah Ali Imran yang berisi ancaman dari Allah SWT kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang merasa bahwa kebakhilan itu akan menguntungkan dirinya, padahal kebakhilan itu hanya akan merugikan dirinya. Dan Allah memberikan ancaman harta yang dibakhilkan itu akan dikalungkan pada leher-leher orang yang bakhil pada hari kiamat. Jadi ketika dia mampu meminjamkan, mampu menolong, tapi hal itu tidak dilakukan, maka harta itu akan menjadi malapetaka baginya. Orang yang saya contohkan pekan lalu itu orang yang punya pompa sepeda misalnya, dipinjami tidak boleh padahal nganggur, ya nanti pompa sepedanya akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Jadi kalau nanti di padang mahsyar ada orang yang kalungan pompa sepeda, berarti dia orang yang tidak mau minjam. Atau misalnya ada tetangga mau ngelewat, pancinya rusak, mau pinjam tidak mau, ya nanti yang punya panci kalungan panci di mahsyar. Atau punya tangga yang untuk naik betulkan genteng, karena nganggur, dipinjam tidak boleh, ya berarti nanti kalungan tangga. Jadi nanti banyak orang yang kalungan harta. Di samping Rasulullah pernah menyampaikan, jangan sampai kalian datang kepadaku pada hari kiamat sambil gendong onta, gendong sapi, gendong kambing. Ini orang yang mengambil harta orang lain dengan cara tidak halal. Berarti nanti ada orang yang gendong duit bukan ratusan juta, tapi sekarang triliunan. Itu yang sudah kita kaji pada pekan yang lalu. Pagi hari ini kita akan kaji ayat 181 sampai 184 terkait dengan sikap orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka menanggapi turunnya Al-Baqarah ayat 245. Kita lihat Al-Baqarah 245. Ini ayatnya dulu sudah kita kaji. Di Al-Baqarah 245 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa saja yang mau memberikan pinjaman, qardon pinjaman, hasanan yang terbaik kepada Allah,
fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Sudah ad'afan tambah katsiratan. Berlipat ganda yang banyak. Berarti lipat gandanya bukan satu, bukan dua, tapi lebih dari itu. Wallahu, dan Allah yaqbitu, yang menyempitkan, wa yabsutu, dan yang meluaskan rizki, wa ilaihi, dan kepada Allah turja'una, kalian dikembalikan. Memahami ayat yang menyampaikan penawaran dari Allah, bahwa Allah SWT menawarkan siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, maka orang-orang Yahudi di Madinah itu menyampaikan tuduhan yang batil. Mereka mengatakan kami kaya, kemudian Allah fakir. Karena Allah kok pinjam, berarti fakir Allah. Ini kan tuduhan yang batil, Bapak. Padahal itu cara Allah SWT menggugah hati dan pikiran manusia agar mau berinfak. Karena Allah yang menciptakan manusia sangat tahu betul bahwa manusia itu hakikinya bakhil. Bakhilun wa meditun. Kalau diminta belum tentu mau. Maka bahasa Allah, tak pinjam, nanti tak kembalikan. Jadi seperti pengusaha yang sangat kaya raya, mau membantu orang-orang yang hartanya tidak banyak, bukan diminta, mau ndak nitip investasi sini. Padahal hasilnya tidak butuh. Nitip investasi, nanti akan dikembalikan. Bukan 1 kali lipat ya, tapi 700 kali lipat. Al-Baqarah ayat 261. Ini yang Allah sampaikan. Lah orang-orang Yahudi itu mengatakan begitu. Innallaha faqiru wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya. Maka ucapan mereka kemudian diabadikan oleh Allah di Ali Imran ayat 181. Jadi orang Yahudi itu lupa bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini ngerasani Allah, Allahnya dengar. Apa yang Allah sampaikan? Laqad sungguh sami Allah telah mendengar. Qaula ucapan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah fakirun, fakir, wa nahnu agniya, dan kami kaya. Kata Allah, aku tahu, aku dengar. Dan sanaktubu ma qalu, pasti akan kami tulis apa yang telah mereka katakan. Di sini Allah menggunakan kata kami, Bapak Ibu ya. Yang pertama litta'dim, untuk mengagungkan Allah. Yang kedua, ketika Allah menggunakan kata kami, Allah ketika perbuatannya melibatkan makhluknya. Karena di samping Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah pun telah mengutus 2 malaikat yang membersamai kita, dan 2 malaikat itu mencatat apapun yang kita kerjakan. Maka di sini menggunakan kata sanaktubu, pasti kami akan mencatatnya. Dicatat oleh 2 malaikat Allah SWT. Kita lihat Al-Quran surah Qaf ayat 17 dan 18 ya. Itu ya talaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun. Ingatlah ketika membersamai manusia 2 malaikat Allah yang berada di kanan dan kirinya. Qa'idun, malaikatnya duduk.
Jadi duduk di bahu kanan, bahu kiri. Ada siswa yang bertanya, kok kita tidak merasa ya Pak? Kalau kerasa, nanti kamu tidak bisa beraktivitas. Kalau malaikatnya nampak, kamu tidak akan bisa beraktivitas maksimal. Karena apa? Tampak. Nah nanti kalau mau mandi, tidak jadi mandi. Karena malaikatnya kelihatan. Malaikat yang lihati kamu, nanti kamu tidak jadi mandi. Maka oleh Allah dibuat gaib sebagai ujian. Apa yang malaikatnya lakukan? Ma yalbidu min qaulin, tidak ada satu ucapan pun yang terlewatkan illa kecuali ladaihi, atasnya raqibun atidun. Raqib, atid. Raqib itu yang mengawasi, atid itu yang mencatat. Kanan dan kiri itu ada malaikat-malaikat yang membersamai. Inilah Allah menggunakan kata sanak tubuh, pasti kami akan catat. Karena di sini ada malaikat yang diberi tugas khusus untuk raqibun atidun. Kemudian Allah SWT menyampaikan perbuatan mereka yang suka mengolok-olok ayat-ayat Allah bukan hanya pertama kali kepada Al-Quran. Kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil, mereka melakukan hal yang sama. Di Al-Baqarah sudah kita kaji ayatnya. Allah SWT mengajukan pertanyaan pada Rasulullah dan orang-orang beriman. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah yukharrifuna al-kalima amma wadihi. Apakah engkau Rasul dan orang-orang beriman masih berharap mereka mau beriman? Mereka itu punya kebiasaan apa? Yukharrifuna al-kalima amma wadihi, suka bolak-balik ayat. Jadi ketika ada ayat Al-Quran kemudian mereka menolaknya, mereka mengolok-oloknya, itu bukan pertama kali. Sudah tabiat mereka yang jahat itu seperti itu. Mereka hanya mengimani ayat-ayat yang menguntungkan dan menolak ayat-ayat yang dalam tanda kutip tidak menguntungkan mereka. Jadi beriman itu mengikuti selera. Kira-kira enak ya beriman, kira-kira tidak berenak ya tidak enak ya tidak beriman. Yang Allah sindirkan kepada orang-orang munafik kan begitu. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Jadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, Al-Quran itu seperti hujan yang lebat disertai dengan petir, menyakitkan. Padahal Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Kulit kalau tidak ada lukanya, kena air, seger. Tapi kulit kalau ada lukanya, kena air, perih, gemerepet begitu. Hati kalau sehat mendengar Quran, seger. Iman akan tumbuh, takwa akan berbuah. Tapi kalau hati ada penyakitnya, Quran dibacakan, panas, tersayat-sayat, tercabik-cabik. Kalau bisa asabi'ahum fi adanin, kupingnya ditutup dengan jari-jari telunjuk supaya tidak dengar. Ini orang-orang Yahudi di Madinah ketika ayat-ayat Al-Quran turun, karakternya seperti itu. Kemudian perbuatan buruk yang kedua apa yang mereka telah lakukan? Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin. Mereka telah membunuh anbiya, para nabi, bighairi haqqin, dengan tidak benar. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa berusaha mereka bunuh.
Bahkan Rasulullah SAW juga berusaha mereka bunuh. Di dalam kitab Ghazwatur Rasul, Dr. Muhammad As-Solabi mencantumkan beberapa riwayat bagaimana upaya orang-orang Yahudi di Madinah saat itu berencana membunuh Rasulullah. Dari mulai mau melakukan penyergapan malam hari habis Isya. Kemudian Rasulullah sengaja mengutus sahabatnya yang detik pengadeknya persis seperti Rasul, tapi diamat-amati oleh sahabat-sahabat yang lain. Begitu orang-orang ini mau menyergap sahabat tadi, yang lain segera memberikan pertolongan menangkapnya. Yang kedua, ketika Rasulullah mau datang untuk melakukan perundingan sebelum perang Khandaq agar mereka tidak membantu orang-orang kafir Quraisy. Mereka sudah menyiapkan tempat, kemudian di atasnya disiapkan batu yang nanti Rasul duduk di bawahnya dan batunya akan dijatuhin. Allah yang maha mengetahui makar mereka, Allah melarang Rasulnya datang. Maka Rasul mengutus Abu Bakar As-Siddiq untuk datang ke perundingan itu. Yang ketiga, ketika orang-orang Yahudi di Madinah ini mengirimkan seorang wanita yang membawa daging yang sudah dibubuhi racun. Tapi Allah menghendaki Rasulnya tidak terbunuh. Maka Allah menyampaikan pada Rasulullah, memberitahukan pada Rasul, memberitahukan pada dagingnya yang bicara. Ya Rasul, jangan makan aku sudah dibubuhi racun. Tapi sahabat-sahabat yang membersamai makan dan mereka meninggal dunia. Ini bagaimana upaya mereka itu melakukan pembunuhan kepada para nabi. Yang dihormati oleh Bani Israel itu nabi yang secara fisik kuat. Nabi Musa mereka hormati. Nabi Harun mereka tidak menghormatinya. Ketika Nabi Musanya pergi untuk bermunajat kepada Allah selama 40 malam di Bukit Sinai, Nabi Harun yang membersamai mereka orang diguguk. Bahkan Nabi Harun mengatakan mereka mengancam akan membunuh. Dengan Nabi Dawud mereka takut. Karena oleh Allah diberikan anugerah bisa bikin senjata tanpa alat. Berarti kan fisiknya kuat. Seperti zaman kecil bikin pedang-pedangan pakai lempung ya Pak. Gulung-gulung. Itu kan tanpa alat, tapi kan lempung. Oh, Nabi Dawud kan besi. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Apalagi Nabi Sulaiman yang oleh Allah diberikan mukjizat fisik yang begitu luar biasa. Orang-orang Bani Israil begitu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi nabi-nabi yang lemah lembut mereka tidak beriman. Makanya kata Allah, afakullama ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Apakah setiap datang seorang rasul dari Allah datang kepada mereka, mereka mengimani sebagian dan membunuh sebagian. Mereka pengennya nabi-nabinya begitu. Kemudian apa yang akan Allah timpakan kepada mereka? Wa naqulu, dan kami akan berfirman, zuku, rasakanlah oleh kalian azabal hariq, siksaan yang membakar. Ini ayat 181. Pelajarannya apa Bapak dan Ibu? Yang pertama, pelajarannya hati-hati dengan ucapan kita. Karena ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kata Rasulullah kan di Sahih Al-Bukhari ya, pada Kitabul Iman, Rasul menyampaikan di antara tanda orang mukmin itu ketika dia mampu melakukan 3 hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. 3 ini karakter orang mukmin Bapak Ibu. 1, memuliakan tetangga. Jadi walaupun baru beli salon ya, salon baru misalnya, terus senang mendengarkan ngaji, ya nggak usah diputer kencang-kencang.
Jangan Pak, wong ngaji apik iki gitu. Ya ngaji apik, tapi kalau diputar sampai jam 3 pagi kan tetangganya mau istirahat, ganggu. Sama dengan kalau Ramadan pada tadarus, senang baca Quran Ramadan silakan. Tapi kalau sudah jam 10 malam ya jangan pakai speaker luar. Orang-orang mau istirahat keganggu nanti. Sudah di dalam aja, wong ngaji itu urusannya yang baca dengan Allah. Terus tujuannya kita gentawangan itu buat apa? Biar di rumah pada dengar, ya ngajinya di rumah. Kan begitu. Kadang-kadang niat semangat kebaikannya luar biasa, tapi melupakan hak orang lain. Jangan mengatakan, Pak, ini kan salon yang beli saya, nyetelnya di rumah saya. Apa urusannya dengan tetangga saya? Tetangganya bisa juga bilang begitu nanti, Pak, saya kan tinggal di kamar saya. Ini rumah saya. Kenapa suaranya dia masuk ke rumah saya? Nanti didenda karena ada suara masuk ke kamarnya orang lain. Ini kan mendolimi. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati dengan tetangga. Kalau kita tidak memuliakan, nanti kita jadi masalah. Muliakan tetangga. Karena tetangga adalah saudara terdekat kita. Ada apa-apa, ya mereka yang akan datang untuk membantu kita. Kemudian yang kedua, fal yukrim doifahu, memuliakan tamu. Jangan pernah gondok ketika ada tamu datang ke rumah. Apapun maksud dan tujuannya. Jangan kalau tamunya nyangking kiriman, senyumnya lebar. Kalau tamunya mau pinjam duit, dongkol lah, wong kowe maning-maning, paling-paling ge pan utang. Jebule ora pan utang. Panyilih duit. Kayak mana ora pan utang, Pak, tapi panyilih. Kan ora utang ya, Pak, nyilih. Tambah dongkol itu tuan. Lah yang ketiga, tanda orang beriman itu apa? Fal yakul khairon. Ucapannya senantiasa baik. Mohon maaf Pak, untuk kali ini saya belum bisa minjami karena lagi tidak punya duit. Tabungan-tabungan ada tapi isinya nol semua, nggak bisa dicairin. Celengan anak kayak klotak-klotak, berarti paling isinya receh. Ini kan butuh apa sih? Butuh beras lah, beras tak anak ya. Yang pedaringan anak 10 kilo, butuh beras sih 2 kilo, ya wis kasih, nggak usah pinjam, kasih. Tadi kasih beras, kaning belum pergi. Ki paling liwat keter Pak, laka banyu nek, kaning anak banyu gawa, berarti nyaluk beras, nyaluk banyu apa maning? Gas, tabungnya mung siji, wis kliwatnya ini baik, ngomateng gak balik kan baik. Jadi berkatalah yang baik, jangan berkata tidak baik, karena Bapak Ibu tahu ungkapannya apa namanya ya, kalau sakit hati dibawa mati itu gimana ungkapannya? Sakit fisik ada obatnya, sakit hati katanya dibawa mati. Orang kalau kepukul atau kena sesuatu itu diobati cepat sembuh, tapi kalau kena omongan lawas Pak, iya melupakan sunnah. Ketemu orangnya kaya wong sing penangganya minyongan, itu diingat-ingat terus. Tapi kalau luka itu cepat sembuh. Makanya hati-hati dengan sapaannya. Yang kedua, orang-orang Yahudi di Madinah itu nenek moyangnya suka membunuh para nabi. Lah kalau kita kan tidak ketemu nabi, bagaimana kita membunuh nabi? Meninggalkan sunnah. Maka jangan meninggalkan sunnah. Kalau mampu laksanakan, kalau tidak mampu ya apa boleh buat, wong namanya tidak mampu. Misalnya kalau Idul Adha sunnahnya berkurban, saya ingin sih Pak, tapi tidak ada hartanya. Ya berkeinginan ya, jangan sampai tidak punya harta terus mendoakan keburukan bagi dirinya. Kadang-kadang ditanya, nyenengan kurban apa orang? Jawabannya korban perasaan. Begitu. Ya hanya tiap tahun yang korban perasaannya, jangan.
Jawab yang baik. Pengen Pak, minta doanya ya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah luaskan rezekinya. Kan pengen. Kadang-kadang orang lain mendoakan kita, kitanya malah mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Ini penyebab siksaan nanti di akhirat. 182. Zalika yang demikian bima dengan sebab qaddamat aidikum, perbuatan tangan-tangan kalian. Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 jelas tegas bahwa setiap perbuatan buruk akan dilihat hasilnya oleh pelakunya. Setiap perbuatan baik akan dilihat oleh pelakunya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, dia akan melihat hasilnya. Siapa yang berbuat buruk, dia pun akan melihat hasilnya. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan, siapa yang menanam, dia yang akan menuai memanen. Menuai, memanen, memetik ya. Dan nanti dilihat di kamusnya yang benar nih Pak ya. Tapi maksudnya sama ya. Benar Bapak Ibu? Tidak nunggu di akhirat. Kalau kita menanam kebaikan, Allah akan langsung balas di dunia. Orang yang rajin silaturahim, orang yang rajin membantu, orang yang rajin takziah, begitu meninggal dunia, yang takziah banyak. Dan nunggu di akhirat, Allah udah buktikan, ini loh hasilnya orang yang mentaati aturan. Tapi orang yang tidak rajin silaturahim, dengan tetangga tidak kenal, tidak suka membantu, begitu meninggal, diumumin, telah meninggal fulan, tetangganya patahnya, fulan siapa ya? Kayak lo, wong sini ngomongin ngarepe toko A begitu, malah takon, ader kue umah anak wonge, ya. Sip saya takon anak wonge, lah ora tahu katon, ujuk-ujuk meninggal. Ya akhirnya sing takziah satu gitu Pak. Ya minimal pengurus RT pada datang tanggung jawab sih pada warganya yang meninggal. RT ini ngecak-ngecak sedikit. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak nunggu di akhirat. Perbuatan kita akan langsung kembali kepada diri kita. Orang yang bakhil, ya ndadak dibahili nih Pak. Ya, jadi itulah balasannya. Di Al-Quran surah An-Najm 38, 39, 40, 41, 42 ya begitu. Walaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Manusia tidak akan dapat apa-apa kecuali hasil usahanya. Menanamkan kebaikan, Allah akan kirimkan orang-orang baik untuk menolong diri. Rasulullah akan menyampaikan ya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Bahasa Jawane dilalah gitu ya. Lagi keter apa sih? Duit habis, mau pulang bingung, mau naik angkutan tidak ada yang bayar, berdiri pinggir jalan, dilalah temen lewat. Dipaksa bukan tawari yuk bonceng. Nah dilalah teman itu sudah bawa helm juga karena baru ngantar istrinya ke tempat kerja, ngelewati panjenengan misalnya. Ini bahasa sederhananya gampang dilalah. Itu kan hasilnya kan biidnillah. Dengan izin Allah itu ada hambaku yang baik lagi nunggu bantuan, dikirimkan orang baik. Nah, begitu diboncengin, diobroli dari mana? Dari sini. Mau kemana pulang? Kok berdiri lama situ? Iya, ongkosnya habis. Malah dampirna, dingerna ning warung Pak, cakuncang-uncang gitu kan. Kalau dulu namanya nglestor. Pan ngendi pandicak nglestor. Wes seneng nemen Pak. Ning Kersana, perapatan Kersana dulu ada namanya warung sate Bandung. Wes top-tope ning wilayah Kersana. Angganing Tanjung Kaji Ahmad ya. Yuh nglestor dibayari seneng. Itu
contoh ketika orang baik, Allah langsung berikan kebaikan. Maka jangan ragu, jangan khawatir ketika berbuat baik. Akhirat menunggu, dunia pun akan merasakan hasil. Wong waktu kecil aja Bapak Ibu ya, anak-anak yang baik itu kan temennya banyak, tapi yang jahat tidak ada temennya. Aja dolan karo fulan, kenapa? Ala waduke kayak Pak. Ngerti ala waduke Pak? Hatinya jahat, itu bahasa kampung kami ini ala waduke. Lah senengnya curang sih, permainan curang, ngerjani orang itu ya sudah, ditinggal tidak ada teman-teman. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah laisa bidzalamil lil abid, tidak akan pernah mendolimi hamba-hambanya. Catat lebar-lebar, garis bawahi, diingat, Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Tapi kenapa ada orang yang sengsara Pak? Ya karena dia tidak mau usaha. Allah sudah ajarkan konsep tawakal 3B, berdoa, berusaha, berserah diri. Ini konsepnya oleh Allah. Nih tak ajari ilmunya. Pengen hartanya banyak, habis subuh ngaplang-ngaplang. Dongane pengen suki, ya impossible Pak. Kalau pengen kaya, habis subuh ya fangtasyiru, bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Datangi orang-orang yang kaya, pelajari ilmunya bagaimana jadi orang kaya. Jangan pengen jadi kaya, datangnya ke dukun. Dukunya saja rumahnya pinggir sungai. Meyek panrupu dimintai kaya, wong dia aja tidak kaya kok. Ini kan kebalik. Datang kepada orang kaya, izin Pak mau berguru. Berguru apa? Ilmu perkayaan seperti apa? Oh diajari nanti. Dah enggak usah semuanya praktekkan. Seperempatannya saja dipraktekkan. Itu namanya tawakal. Ikhtiarnya ada, doanya ada, berserah dirinya ada. Allah akan kasih. Nah kita kadang-kadang tadi suka berburuk sangka kepada diri sendiri. Wong masih hidup kan ngomongnya, kayungnya tanyong ditakdirna miskin ke Pak. Kan ini mesti ngerti. Lah usaha apa baik angel ya. Dagangan es, qadarullah udan baik. Lah kasing tuku wong katisan sih. Terus dagang apa maning? Dagang kerupuk mendung baik. Tadi kerupuknya pada merkentet itu ya Pak. Ngerti merkentet Pak? Digoreng orang melar cilik-cilik. Jadi ini keprok baik akhirnya ya, keprok mana keprok. Ya karena semangat dagangnya ada, tapi ilmu perdagangannya tidak ada. Belajar sama yang sudah sukses kan. Terus berdoa kepada Allah, minta dibukakan rezeki. Bapak Ibu tidak boleh mengatakan takdir miskin. Ngomong begitu kalau orangnya sudah meninggal Pak. Kalau orang sudah meninggal kan tidak mungkin berubah. Iya ya, fakulan memang takdirnya orang itu apa-apa. Nanti ninggal be orang dia umah, itu ya Pak. Orang dia kendaraan, tuene pakaian sing dingkot. Itu takdir dunianya begitu. Kita mengatakan seperti itu karena Pak sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup jangan. Kita ngapali Quran, dah hafal-hafal, terus doakan keburukan. Kayungnya memang nyong otaknya jendel Pak. Jadi ya, malah didoain sendiri berarti kan. Nah bagaimana kalau Rasulullah menyampaikan pernyataan Allah, aku bagaimana sangkaan hambaku, kalau menyangkanya begitu dikabulkan, ya sudah benar. Jadi menyangkalah yang baik. Ini Allah menyampaikan pernyataan dengan tegas bahwa Allah tidak akan pernah menganiaya hamba-hambanya. Yang ada apa? Hamba itu menganiaya dirinya sendiri. Sudah jelas disuguhi makan, minum oleh istri. Mas dahar. Tapi karena lagi jengkel karo bojone, nggak tak orang pengen maem. Dan ini mboten didahar, menang baik kaya HP laka pulsane menang baik. Padahal tak wetenge ngelih ya.
Niki nyenengan mboten purun dahar meneng bae. Jare bojone beneran nyong ngasih ngelih kok dipangan bojone. Tambah jengkel ya Pak. Barang bengi kludak-kluduk mulai dipanganan laka apa ora keter. Urusan jengkel-jengkelan yang perlu lagi jengkel mangane sing akeh. Dadi jengkel mangan. Akhirnya cari bojone ki wong lanang ora kena digawe jengkel ki ngenteng-ngentengna beras kan. Akhirnya digawe bom-bom. Bisa nih jengkel sih Mas. Lah kon lunga ora poyan. Pan wis poyan karo jenengane ngomong, "Dek, poyan ini berlaku seumur hidup." Jadi kan poyane sapisan bae klalen. Terus kader nyong lungane kowe mono ning tanggar belanja pe. Oh, iya, klalen mapis kan bom. Terus jengkel-jengkel. Apa maning umure wis sawitak luwih. Wis tua-tua tukaran kok di video fotone lah viral. Pertengkaran abad ini kakek dan nenek. Nggak usah jengkel-jengkel ya. Jadi itu mendolimi diri sendiri. Sakit tawakalnya apa? Ya berobat. Sakit ngeluh diajari berobat. Oralah takdir waras ken waras dewek. Tambah parah. Begitu berobat belum sembuh maito. Wis berobat ora waras-waras. Obat dokter bukan pemberi kesembuhan. Hanya sebab datangnya kesembuhan. Kesembuhan dari mana Bapak? Itu ada tulisannya ya di rumah sakit. Wa idza maridtu bahwa yasfin, itu surah Asy-Syu'ara. Pernyataannya Nabi Ibrahim ketika dimarahi oleh Azar ayahnya. Ini konsep tawakal kadang-kadang orang keliru. Tawakal itu usahanya maksimal, doanya maksimal, sisanya serahkan kepada Allah SWT. Anak-anak mau ujian kita ajari tawakal, Mas belajar, berdoa. Kemudian yang paling penting apa? Ikut ujian. Bener ya? Melu les bimbel 1 tahun. Berdoa tiap malam, bapak ibunya ikut bantu. Begitu ujian tidak berangkat, saya yakin tidak lulus Pak. Nyong yakinnya 100%. Orang tidak ikut ujian tidak lulus. Kecuali di tempat lain ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Demikian sampai 182. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Terima kasih.